kehidupan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Ya. Salam. Salam. Ya. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang kedua, tema yang sama. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dalam Matius 28 ayat 5. Firman Tuhan katakan demikian dalam Matius 28 ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Saudara, bagian pertama 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan, dan bagian kedua ini kita melihat sebuah perbuatan iman dari Maria Magdalena yang sama sekali tidak sesuai dengan imannya. Iman Maria Magdalena ini tidak menghasilkan perbuatan iman. Justru perbuatannya ini berasal dari pikirannya, bukan imannya. Kita bisa melihat di Alkitab bahwa Maria Magdalena ini pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki kaki Yesus, merempah-rempahi, ya, sehingga datang ke makam, datang ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah, diliputi dengan hati yang takut, menangis, ya. Kenapa? Karena pikirannya apa yang dipikirkan oleh mereka adalah Yesus, mayat Yesus dicuri, ya. Itu pikiran mereka. Nah, karena pikiran mereka, apa yang ada dalam pikiran mereka itu, apa yang ada di dalam pikiran Maria Magdalena itu bahwa Yesus itu dicuri, ya, maka kita bisa melihat di situ, Bapak Ibu sekalian, bagaimana perbuatan Maria. Maria dalam ketakutan. Maria menangis. Seharusnya saat itu ada satu sukacita yang besar karena Yesus bangkit. Ya, ada satu sukacita yang besar karena Yesus bangkit. Perbuatan Maria bukan dikarenakan imannya, tapi perbuatan Maria Magdalena dikarenakan pikirannya yang salah. Ya. Jadi ketika pikirannya salah, maka menghasilkan perbuatan atau tindakan yang salah. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Apa yang ada dalam pikiran kita itu mempengaruhi tindakan kita. Maria Magdalena berpikir Yesus disalib. Ya, berpikir Yesus disalib. Bagaimana perbuatannya? Dia datang ke kubur bukan ingin menyaksikan apa yang telah dikatakan oleh Yesus bahwa dia akan bangkit, tapi dia datang, ya, dengan membawa minyak, membawa rempah-rempah. Ya. Seharusnya dia membawa hati, ya. Seharusnya dia membawa hati. Dia nggak membawa apa-apa, karena itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Rempah-rempah, minyak sudah tidak dibutuhkan lagi ketika menjumpai Yesus setelah Yesus bangkit.
Tapi ya gitu saudara, pikiran Maria tidak sampai di situ. Pikiran Maria, Yesus. Pikiran Maria Magdalena, Yesus sedang dicuri. Saudara, apa yang ada dalam pikiran kita itu mempengaruhi perbuatan kita. Ya, makanya hati-hati dengan pikiran kita. Ya, kalau pikiran kita kotor, perbuatan kita pun juga kotor. Pikiran kita ini salah, perbuatan kita juga salah. Apa yang kita pikirkan ini mempengaruhi perbuatan kita. Makanya hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan itu juga menimbulkan sikap. Kita berpikir salah tentang seseorang, maka akan menimbulkan sikap kita terhadap itu. Saudara, demikian juga apa yang kita pikirkan tentang Tuhan. Ketika yang kita pikirkan tentang Tuhan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka berapa banyak orang, ya, perbuatannya, sikapnya, tingkah lakunya masih belum seperti pujian tadi, menyenangkan Tuhan, begitu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam kondisi yang kalut, ya, dalam kondisi yang kalut, Maria Magdalena memperoleh klarifikasi dari malaikat. Kalau kita melihat di dalam ayat 6, Matius 28 ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Malaikat sedang mengklarifikasi, ya, Yesus sudah bangkit, ya, Yesus sudah bangkit, ya, seperti yang dinubuatkan. Malaikat mengklarifikasi, ya, dalam kondisi susah, sedih. Disitulah malaikat datang di tengah-tengah mereka, datang kepada Maria Magdalena supaya hatinya tenang. Malaikat mengklarifikasi, ya, kamu datang ke sini itu dengan membawa rempah-rempah, membawa minyak, itu salah. Bukankah dia telah menubuatkan, ya, nubuat itu sudah disampaikan, ya. Ini sebuah klarifikasi dari malaikat itu. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayat selanjutnya, malaikat bukan hanya mengklarifikasi, tapi malaikat mengundang Maria Magdalena, ayo masuk, lihat, ya, jangan sedih lagi, lihat, jangan sedih lagi, lihat, ya, Yesus telah memenangkan peperangan besar. Yesus telah memenangkan, ya, pergumulan besar berkenaan dengan dosa manusia yang tidak bisa terselesaikan kecuali hanya dengan pengorbanan di atas kayu salib, ya, hanya dengan pengorbanan di atas kayu salib. Yesus telah melakukannya. Yesus telah memenangkan itu, ya. Jangan takut lagi, ya. Lihat realita. Kemenangan itu realita, ya. Kemenangan itu bukan mitos. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kemenangan itu nyata adanya, ya. Kebebasan itu nyata adanya. Jelas di sini dikatakan ketika malaikat itu mengklarifikasi, itu sudah dinubuatkan. Ayo datang, lihat, ayo masuk, lihat, perhatikan, ya, perhatikan. Dia sudah nggak ada di tempatnya. Yesus sudah tidak ada pada tempat kekalahan itu, dalam tanda kutip. Yesus sudah tidak
sudah tidak pada tempat kematiannya. Dia sudah bangkit. Kemenangan itu ada. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang sudah, klarifikasi yang sudah disampaikan malaikat kepada Maria Magdalena, itu juga klarifikasi yang sebenarnya disampaikan juga kepada kita. Ya, apa saja pergumulanmu, ya, kemenangan itu nyata, mujizat itu nyata, kesembuhan itu nyata, berkat itu nyata, mujizat itu nyata. Ya, apa yang sedang diklarifikasi malaikat kepada Maria Magdalena, hal yang sama sedang diklarifikasi kepada kita. Ketika kita sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, ikut Yesus bertahun-tahun, bahkan memperingati Natal, Paskah, gak sekali, 2 kali. Tapi hari-hari ini hati kita masih diliputi oleh kekecewaan, kebimbangan. Bahkan hati kita hari-hari ini masih diliputi oleh kekhawatiran, ketakutan. Lihat, Yesus sudah tidak ada pada tempat di mana dia dibaringkan. Ya, mujizat itu realita. Saudara, pergumulan itu semua orang ada pergumulannya. Ya, setiap tahun itu pergumulannya macam-macam. Setiap tahun itu pergumulannya ada berat, ada ringan, ada paling berat. Tapi perhatikan apa yang sudah diklarifikasi oleh malaikat itu kepada Maria Magdalena. Lihat, ia tidak berbaring lagi di situ. Ya, ia tidak berbaring lagi di kubur itu. Kemenangan itu nyata. Jangan takut dengan apa yang sedang kita kumpulkan hari ini. Karena Allah kita, kalau dosa saja sudah, maut saja sudah dikalahkan, apalagi berhubungan dengan hal-hal lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita berbicara masalah kebangkitan, sebenarnya kita sedang melihat Yesus sedang membuktikan ucapannya. Ketika kita sedang berbicara masalah kebangkitan, itu kita sedang melihat Yesus membuktikan ucapannya. Kenapa demikian? Kalau saudara melihat di awal Injil Matius, contoh dalam Matius 10:39, Matius 16:35, ya, Yesus mengatakan bahwa orang yang kehilangan nyawanya akan mendapatkan nyawanya. Ya, orang yang kehilangan nyawanya akan mendapatkan nyawanya. Dan kebangkitan Yesus itu mengesahkan, ya, kebenaran itu, bahwa Yesus dapat dipercaya. Ya. Dari awal Injil Matius, Yesus sudah mengatakan, barang siapa kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawanya. Ya. Jadi kebangkitan itu berarti Yesus sedang membuktikan ucapannya. Dia gak bohong. Dia gak bohong. Saudara, saat kita menghadapi sebuah pergumulan berat, persoalan berat, ya, masalah-masalah berat, kesulitan-kesulitan berat di dalam hidup kita, ya, dalam hidup kita, ingat saat kita memperingati kebangkitan, ya, ketika kita memperingati kebangkitan, berarti kita sedang dipertontonkan, ya, sedang ditunjukkan bahwa dia yang kita ikuti, Yesus yang kita percayai, dia dapat dipercaya. Ya, dia dapat dipercaya. Ya, ini saudara. Jadi ketika kita bimbang, ragu, ya, kita ini ada di dalam dia
kita sudah percaya kepada Dia bahwa Dia bisa dipercaya. Ya, Dia bisa dipercaya. Dia sangat bisa dipercaya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mempercayainya. Ya, kita sedang percaya kepada Allah yang bisa dipercaya. Ini, kita sedang percaya kepada Allah yang bisa dipercaya. Ini, kita sedang percaya kepada Yesus yang bisa dipercaya. Jadi kenapa kita masih bimbang, ragu? Kenapa? Ya. Tidak ada segala sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Tidak ada segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan selama kita berada di dalam Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada banyak penghalang. Ya. Dan ketika kita melihat Paskah, itu ada dua penghalang. Dan kita bisa belajar di sini. Penghalang yang pertama, batu penutup kubur. Dalam Markus 16 ayat 3 di situ, mereka berkata-kata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Loh, ini pergumulan. Ketika Maria Magdalena mau datang ke kubur itu, ini pergumulan. Karena batu yang menutup kubur itu tidak bisa didorong dengan mudahnya, enggak. Butuh kerjasama, butuh banyak orang. Dan Maria Magdalena nggak mungkin, ya, dan teman-temannya nggak mungkin bisa membuka batu yang besar itu penghalang. Tapi ketika kebangkitan terjadi, apa yang terjadi? Batu itu, batu penutup itu, saudara, terbuka. Ya, batu penutup itu terbuka. Ada penghalang yang kedua. Apa penghalang yang kedua? Kalau saudara membaca dalam Lukas 24 ayat 16, ya, ketika perjalanan di Emmaus, ketika Yesus menampakkan diri di Emmaus, di situ dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, kenapa penghalang batu tutup Tuhan Yesus, tutup kubur Yesus? Kenapa batu penutup kubur Yesus bisa terbuka saat kebangkitan itu? Ada gempa, dan melalui gempa itu pintu kubur terbuka. Tapi kenapa, saudara, ya, melalui kebangkitan itu, apa yang menghalangi mata mereka sehingga tidak bisa mengenal Dia itu tidak terbuka? Ya, kenapa Tuhan tidak seperti gitu loh, ya, langsung dibuka mata batinnya, ya, yang ada di Emmaus itu sudah langsung mata batinnya dibuka. Mosok kau gak kenal aku, dan begitu. Tapi tidak. Penghalang itu diizinkan terjadi, saudara. Dan Tuhan tidak menghapus penghalang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang hal ini, ya. Apa yang menghalangi hidup kita ini? Kalau itu, saudaraku, berasal dari luar, Tuhan itu akan selesaikan dengan sendirinya, ya. Supaya murid-murid Yesus dan orang-orang di situ bisa melihat dan menyaksikan sendiri bahwa kubur Yesus itu kosong,
maka pintu kesaksian yang masih tertutup dibuka oleh Tuhan. Mereka bisa masuk supaya bisa bersaksi. Dan itu tugasnya. Ketika mereka melihat kubur Yesus kosong, bisa bersaksi. Apa yang menghalangi kesaksian itu? Dibuka oleh Tuhan. Tapi kenapa mata yang terhalangi sehingga tidak dapat mengenal Yesus itu tidak serta-merta dibuka oleh Tuhan? Kenapa? Saudara, penghalang itu kalau dari diri kita itu menuntut tanggung jawab kita. Ya, penghalang itu kalau dari diri kita sendiri ini menuntut tanggung jawab kita. Ya. Lah kalau kita ini memang dasarnya wong pekok itu ya, bebal, walaupun didoakan pendeta 100 sekalipun, walaupun diberitahu ribuan orang tentang bagaimana hidupmu itu sukses, bagaimana hidupmu itu benar, bagaimana hidupmu itu lancar, gak bisa. Kecuali kita sadar. Berapa banyak orang-orang yang seperti itu, ya, saudara. Ketika kita ngasih tahu orang, ya, lambe kita sampai nunggu, bahkan gak ada reaksi, ngeyel iya, mencari pembenaran juga. Akhirnya hidupnya ya tertutup terus. Ya, kita gak bisa berdoa, Tuhan, apa yang menutup mata hati orang itu buka. Tidak bisa. Kenapa? Salah doa. Kalau saya melihat orang yang pekok seperti itu nggak bisa dibilangin, saya coba bilang apa? Ya, saya coba berdoa, Tuhan, ya, tunjukkan kesengsaraan itu seberat mungkin. Paling tidak orang itu kalau semakin berat soroni, saudara, ya, karakter manusia itu celuk-celuk Tuhan. Orang itu kalau semakin soro, celuk-celuk Tuhan, dorong soro, gak bisa celuk-celuk Tuhan. Nah ini, pintu kubur yang ditutup dengan batu, ya, ada kebangkitan, gempa bumi, sehingga pintu itu bisa terbuka. Lah mata hati orang-orang yang ada di Emmaus, ya, ketika Yesus menampakkan dirinya, matanya terhalang. Yesus gak bilang begini, engkau matamu terhalang, oleh sebab itu hari ini terbukalah matamu. Tidak. Karena mereka gak buta. Kalau mereka buta, Tuhan jelekkan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, Tuhan jelekkan. Tapi penghalang yang menghalangi Yesus sehingga dia tidak bisa mengenal Yesus dari hati mereka sendiri. Pekok pikirannya loh, ya, tidak Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan Yesus, pengajarannya kayak jelas, pikirannya masih judel, saudara, ya, sik miro Yesus itu tetap mati. Yesus sudah bilang, sing kehilangan nyawanya akan mendapatkan nyawanya. Aku akan mati dan bangkit. Itu jelas. Tapi sing fokusnya itu hanya kepada kematian. Ya. Kenapa? Karena pikirannya sing konslet, saudara. Pikirannya sing bermasalah. Orang kalau pikirannya bermasalah, sudah. Boyo didoakan sedemikian rupa, sing doa sampai poso gak cukup Senin Kemis, ya, tapi poso 40 hari gak makan gak minum, sing poso kelenger dek biasa. Kenapa? Ya pikirannya. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita duduk diam dengan firman Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, supaya gak salah, gak gagal paham, begitu loh. Ya.
gak gagal paham. Jangan berkata, Tuhan, engkau ini kenapa gak membuka, ya. Ketika istri melihat suaminya yang bebal, istrinya berdoa, Tuhan, kenapa kau gak membuka mata hati suamiku? Loh, saudara, itu makhluk sosial, ya. Ada free will, kehendak bebas, ya. Ada kehendak bebas. Gak bisa, ya. Gak bisa, kecuali pikiran kita ini sedang sehat. Pikiran kita ini sedang sehat. Kalau pikiran kita benar, ya, ini hidup kita juga cepat atau lambat akan benar juga. Begitu. Imannya mendahului pikirannya, ya. Pikirannya, imannya mendahului. Mereka percaya Yesus, iya, tapi pikirannya masih melihat Yesus itu sebagai juru selamat yang bisa mati dan ya tuh, ya, mustahil, ya, mustahil Yesus bisa bangkit, itu mustahil, karena gak logis. Mati itu logis, bangkit itu gak logis. Yang gak logis itu mempengaruhi pikirannya. Nah, apa yang ada dalam pikiran mereka itu adalah apa? Ya, Yesus mati, Yesus dicuri. Apa yang ada di pikiran mereka, sampai Yesus di depannya pun gak bisa melihat. Ya. Saya gak tahu apa yang menghalangi berkatmu hari ini. Apa yang menghalangi hidup kita ini sehingga susah bersaksi? Apa yang menghalangi hidup kita ini sehingga susah bertumbuh? Apa yang menghalangi hidup kita ini sehingga susah mendapatkan mukjizat perubahan, ya, terobosan? Apa? Apakah kita sehari-hari ini kita masih berpikir, ya, seperti murid-murid Yesus saat itu, bahwa Yesus mati karena dia mencari Yesus yang disalib, maka mereka tidak bisa melihat realita yang jelas bahwa Yesus bangkit. Kekalahan itu bukan milik anak tua, ya. Bukan berarti kalau ikut Tuhan sugenda. 2 minggu yang lalu, minggu kemarin, saya kan sudah sampaikan. Dulu aku muda, sekarang aku tua, tapi tidak kulihat anak cucunya minta-minta roti. Ini bukan berarti Daud sedang berkata bahwa orang yang mengikut Yesus, orang yang percaya kepada Allah, itu gak pernah mengalami kekurangan. Bukan. Tidak pernah kulihat, artinya apa? Kata lihat di situ artinya apa? Bisa menikmati apapun pergumulannya, apapun persoalannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, apa yang menghalangi pikiranmu hari ini? Ego. Apakah kita merasa lebih pintar? Ya. Apa yang menghalangi sehingga mukjizat berkat itu tidak muncul dalam hidup kita? Apakah kita orang yang suka mencari pembenaran? Ya. Mencari pembenaran. Seperti yang dialami oleh mereka ini. Ya. Ketika melihat pintu terbuka, pikirannya apa? Dicuri. Ya. Pikirannya dicuri. Padahal jelas Tuhan sudah berkata bahwa dia akan bangkit. Saya ini sering kali ditanya apa Tuhan, saudara. Ya, ketika saya
kayak kemarin itu saya upload di status. Kenapa? Karena orang-orang yang memberkati juga melihat, gitu ya. Dan juga dilihat oleh hamba-hamba Tuhan, teman-teman dari Rama. Ketika ketemu itu mereka tuh ngomong begini, Pak Is, ya kenal nomo, sopo sih dikenal no? Yo donatur. Sama nih kalau donatur gede. Nah saudara, coba perhatikan. Kenapa kok dia nggak belajar mengenal Yesus Allah yang dia layani sebagai seorang pendeta? Dia mikir saudara, BKS ini donatur gede, sehingga bisa. Lah, pikiran seperti ini sama yang dipikirkan oleh murid-murid Yesus itu. Ketika pintu batu penutup kubur terbuka, waduh, Yesus dicolong maling. Waduh, mayat Yesus dicuri. Kenapa gagal paham? Kenapa gagal paham? Ya, menganggap mujizat itu sudah tidak ada. Ya. Kenapa tidak memuliakan Tuhan? Oh Yesus, terima kasih. Ternyata apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau sampaikan, bahwa Engkau akan bangkit, nyata-nyata bangkit. Tidak. Malah apa? Nyalakan orang lain. Loh, kecolong maling. Berapa banyak orang yang masih berpikir seperti itu? Ya, masih berpikir seperti itu. Ya. Makanya saya belajar tidak berpikir seperti itu. Kegiatan apapun saya nggak berpikir duit enggak. Saya berpikir Tuhan kehendaki atau enggak. Tuhan kehendaki atau enggak. Di TikTok itu kan kemarin Kang yang ngomong ya, nggak perlu, ini ada yang ngomong nggak perlu apa persepuluhan. Ya kok bingung persepuluhan ya. Orang itu kalau cinta Tuhan, persepuluhan itu sudah nggak cukup. Di dalam perjanjian baru memang nggak ngutik-ngutik seperti itu, tapi dibulatkan di dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budi. Artinya apa saudara? Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada sesuatu tidak ada sesuatu yang kita miliki ini bukan milik Tuhan. Kita ini cuma menerima titipan. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, pasti mau berkorban untuk Tuhan. Nah, ya. Ini yang harus kita paham. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya jangan berdasarkan pengertian kita. Kalau pengertian kita benar, tidak apa-apa. Pengertian kita ini kita dapat dari firman Tuhan, tidak apa-apa. Tapi kalau pengertian kita ini dari diri kita sendiri, jangan bersandar pada pengertian. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Gak cukup dan gak kuat pengertian kita itu menjadi tempat kita bersandar. Gak cukup dan gak kuat. Ya, gak cukup dan gak kuat. Mari kita cari Yesus yang bangkit. Yesus yang sudah membuktikan kata-katanya. Janjinya sudah dibuktikan. Dia tidak omong kosong. Dan itu berlaku dalam seluruh kehidupan kita. Yesus tidak pernah ingkar janji dalam hidup saudara dan saya. Iman dan pengenalan kita akan Dia telah membuktikan bahwa kita tidak lagi mencari Yesus yang disalibkan, melainkan Yesus yang bangkit.
Kita akan menjadi pribadi yang tahan uji, tangguh, karena kita mengenal. Bukan pribadi yang menyerah, pribadi yang lemah. Ya. Jangan berharap pada pengertian itu sendiri. Begitu. Ya. Kalau kita berharap pengertian kita sendiri, kecil, dan itu masih sesat. Ya. Kecil dan sesat. Kecil nggak kuat. Saudara, kayak Nike sedang bergumul tentang pernikahan, ngomong sama mamanya, kurang 6 bulan lagi. Terus apa lagi kurang 6 bulan? Ya. Kita ini anak Tuhan, kadang dewi, susah dewi. Saya nggak pernah susah, saudara. Iya. Makanya saya sampai tak delok-delok apa aku kok kayak ini gitu ya. Apa yang salah dengan diriku? Ya. Oh iya. Kalau sudah kehendak Tuhan, seperti Theo dulu, harus mari menikah terserah itu urusan. 21 hari. Ya. Itu saya cuma gini, kalau engkau izinkan mereka ini menikah, ya orang duit aku Tuhan. Belum ngono 35 juta on hand di tangan. Ya badhe ini putu tok. Bentuwi nang jaluk jajan, bentuwi nang resep. Putus itu orang wami. Bener mana tuh anak ini terus kok kawan Sidoarjo. Lalu itu mesti. Apa mana kan? Wah, mau siswes. Sengipun gak gelem turu. Ya. Gak gelem turu, jaluk. Mari tadi malam sarung dikongkon nyancang, dekor dikongkon sarung, kon ngangkat ngalor gitu. Lah iki jam piro? Terus ngomong kok saudara. Mbahnya beda ngomong, papaye ngomong, jelas. Loh, ya. Iku tak badi nih, 35 juta. Makanya kalau orang bergumul berdasarkan duit, aduh, iku imanku ceng-ceng pula. Makanya BKS ini apa sih punya sih? Gitu. Tapi memang harus mengandalkan. Maka di grup sudah saya jelaskan, dengan dalam persepuluhan, piro persepuluhanmu bisa melakukan ini dan itu. Yang penting kita ini mengasihi Tuhan dan percaya pada Tuhan. Ya. Apalagi begini nih, ya anak kawin, ya pokoknya tahun ini, ya parsel, ya mari parsel terus mari ngonorin Natal, ngawin anak. Mari ngawin anak Rina tahu. Coba lagi pikir sampai iki. Saudara, muncul diabetes, muncul darah tinggi. Rugi. Bagi saya rencanamu terjadi. Nek gak sido 11 23. Ya gak susah. Terus kawin itu aku. Terus apa? Bingung itu lapor. Nek sido dan itu kehendak Tuhan. Ojo mana duit. Tahu nang apa-apa, ya, nangkap percil, so, lo kan begitu, lo kan gampang gitu, semua itu karena kehendak Tuhan, Tuhanku berkehendak, apa sih bingung sih, percaya Yesus sih bingung, berarti sampai niku sik ndeleki Yesus yang disalib, sampai niku percaya sama Yesus yang bangkit, sudah jelas. Kebangkitan itu adalah bukti bahwa Tuhanmu itu tidak omong kosong. Itu gumulkan betul-betul. Nah, apa bingung? Pak Wilopo itu kapan hari berpesmil? Dia tanya, nah, aku takon ya, duit tak berkati, terus kon gue pelayanan. Lah kok nek blonjo bendino itu mangan blonjo ambek opo? Saya ngomong, sik blonjo karo duit gak kanggo duit monopoli. Nah, duit asli sih. Oh ya saudara, ya. Tapi buktinya bisa gitu loh. Mangan yo cukup, iwak yo ono.
Yesus kita itu hidup gitu loh. Hidup. Yang kedua, dia tidak ingkar janji. Dia sudah terbukti. Loh kurang apa? Kecuali kita ini seperti Maria Magdalena masih mencari Yesus yang disalib. Yo kalah kok. Ya, oh Yesus itu swarga kono kok. Kita ini sih masih orang sih. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar mengenal Dia dengan baik. Karena dengan pengenalan yang baik, kita akan lebih kuat, kita akan lebih maju, dan kita akan tetap berkemenangan apapun masalah yang kita hadapi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas pertolongan. Terima kasih atas anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tambahkan iman buat kami Tuhan. Buka mata hati kami. Bersihkan pikiran kami ketika pikiran-pikiran kami masih duniawi, masih materi. Mari Roh Kudus, terus bentuk hidup kami supaya hidup kami lebih berharga di hadapan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus.